Bertemu lagi dengan saya Nuri Mutiara. Saya guru kelas 4 di SD Negeri Panton Luas Tapak Tuan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya di kelas sebagai bahan uji kinerja pada PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Negeri Manado. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan model Project Based Learning. Saya lakukan di kelas 4 SD Negeri Panton Luas Tapak Tuan, tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran saya? Mari kita saksikan bersama. Tahun depan, gerak, gerak, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir? Semua ya? Udah makan pagi ya? Udah mandi? Sekarang agar pembelajaran kita bermakna dan kita harus mengingatkan kembali nasionalisme negara kita. Agar mengingat kembali nasionalisme, kita menyanyikan sama-sama lagu Bendera Berkibarlah Bendera Negeriku. Sama-sama ya. Menyanyikan lagu nasionalisme setiap masuk pelajaran. Kenapa? Karena kita di Indonesia harus perlu semangat, perlu motivasi dalam belajar. Dalam lagu-lagu nasionalisme itu ada dorongan, ada motivasi agar kita semangat. Kita sebagai siswa
Tugas kita apa? Belajar. Dalam lagu-lagu tersebut, kalau mendengar lagu-lagu tersebut, kita semakin semangat dalam belajar. Kepal tangan. Ini tadi apa kalimatnya? Jiwaraga ini, gitu kan? Nah, jadi ibaratnya jiwa raga ini untuk negeri kita. Gitu. Kita kemarin sudah belajar tentang apa? Tentang kelestarian lingkungan hidup. Jadi kita di bumi ini berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Ada apa saja? Ada hewan, ada tumbuhan, ya kan? Ada makhluk-makhluk kecil yang tidak bisa kita lihat. Itu ada pengaruhnya bagi kehidupan kita. Kita perlu melestarikan. Bolehkah kita menebang pohon sebanyak mungkin? Bolehkah kita memburu salah satu hewan dengan brutal, dengan banyak-banyak kita ambil? Kenapa? Karena semua makhluk hidup di bumi ini ada kaitannya dengan kehidupan kita. Jika salah satu makhluk hidup itu sudah punah, kan, misalnya hilang di muka bumi ini salah satu makhluk hidup, jadi ada pengaruhnya dengan kehidupan kita. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang hewan-hewan yang dilestarikan. Ibu lihatkan ada beberapa hewan yang dilestarikan. Sebelumnya ibu ingatkan kembali, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah ini dia tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah menonton video, kita dapat menguraikan 5 fungsi burung dengan teliti. Ya, yang kedua, setelah tanya jawab, peserta didik dapat membuat daftar wawancara. Yang ketiga, setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat 3 pertanyaan wawancara. Keempat, membuat puzzle laba-laba. Nanti ibu akan ada buat di styrofoam. Yang kelima, dengan mengamati puzzle kumbang dan laba-laba, peserta didik dapat menuliskan 3 ciri fisik. Yang keenam, dengan diskusi, peserta didik dapat membuat laporan. Nah, tadi ibu tanya tadi, hewan-hewan yang perlu dilindungi, contohnya apa saja? Coba. Ada banyak lagi ya, ada banyak lagi. Tapi ibu memberikan beberapa contoh. Yang pertama ada badak. Siapa pernah melihat badak? Pernah lihat badak? Enggak ya? Enggak ada pernah. Yang kedua orang utan. Orang utan pernah lihat? Kalau pernah pergi ke gunung, pernah pergi ke hutan, itu pasti pernah bertemu dengan orang utan. Yang ketiga, harimau Sumatera. Yang keempat nomor apa? Penyu hijau. Yang kelima, yang keenam, burung cendrawasih. Nah, hewan-hewan di depan ini adalah hewan yang dilindungi. Kalian pernah salah satu dari hewan itu pernah lihat gak? Nah, coba tunjuk tangannya. Siapa pernah lihat? Nah, hewan apa nak? Orang utan. Orang utan. Siapa lagi? Nah, pernah lihat apa? Penyu hijau. Ada lagi? Siapa? Lepi, lihat apa? Harimau Sumatera. Ada lagi? Nah, hewan-hewan di sini salah satunya pernah kita lihat dan beberapanya tidak pernah kita lihat. Nah, kenapa demikian? Siapa tahu kita tidak pernah lihat yang lain. Kalau harimau Sumatera pernah lihat, orang hutan pernah lihat. Kalau badak pernah lihat. Nah, kenapa demikian? Karena hewan-hewan ini hidupnya itu tidak banyak lagi. Tidak semua daerah ada hewan-hewan tersebut, ya kan? Kalau harimau Sumatera dia masih banyak di daerah kita. Seperti Lepi bilang tadi, pernah lihat dulu pernah dialokasikan oleh orang Leuser kan?
Nah, ditangkap dulu lalu dipindahkan. Disitulah kita pernah lihat. Kalau bertemu langsung itu mudah-mudahan jangan lebih ya. Kalau udah di kandang pernah kita lihat. Jadi di hutan kita artinya masih asri, masih terlindungi hutan kita. Ya kan? Kalau badak, kenapa tidak ada di sini? Badak itu dia hidup di daerah lain karena tidak semua daerah itu cocok dengan hewan-hewan tersebut. Nah, udah tahu namanya. Nah, berarti ini adalah badak. Lalu ini namanya di badak tadi ya. Orangutan. Lalu ini hijau. Ini komodo ini hanya hidup di satu daerah. Ini mirip kalau di tempat kita mirip dengan apa? Biawak. Di belakang rumah banyak nggak? Banyak kan? Di belakang rumah itu banyak biawak mirip seperti ini, tapi berbeda. Kalau komodo itu tinggal di Pulau Komodo yang ada di Sulawesi. Nah, kalau di sini nggak ada komodo, yang ada biawak. Lalu ini cendrawasih, ini sangat indah sekali burungnya. Ekornya itu sangat cantik. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, kita sepakati dulu keyakinan kelas kita hari ini. Ya, setuju? Setuju. Nah, siapa bisa? Apa gunanya sih keyakinan kelas? Agar kelas kita aman, tertib, aktif, juga bersih, aman juga. Biar kita ada aturan-aturan di dalam kelas. Coba beri pendapat siapa? Nah, coba Usman. Tunggu satu nak ya. Tunggu. Kalau mau bertanya, angkat tangan. Kalau mau bertanya angkat tangan dulu. Setuju? Setuju. Jadi kalau mau bertanya jangan serobot-serobot ya. Angkat tangan dulu, Bu. Saya mau bertanya. Ada lagi? Tadi si Sepina duluan. Udah. Apa lagi? Coba. Menjaga tunggu nak. bersih. Menjaga kebersihan kelas. Yang lain setuju? Setuju. Jadi nggak ada ya buang-buang sampah di bawah. Kalau buang sampah di bawah artinya dia harus bersihkan seluruh kelas. Setuju ya? Setuju. Yang ketiga siapa? Selalu aktif di kelas. Angkat dulu tangannya siapa? Selalu aktif di kelas. Boleh. Selalu aktif di kelas. Setuju? Setuju. Ada lagi? Yang keempat Ibu tambahkan, menghargai pendapat teman-temannya. Jangan saling ngejek. Misalnya temannya beri pendapat gini, biarpun salah itu adalah pendapat temannya. Setuju? Setuju. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, ini kita lihat gambar apa? Burung. Di sini banyak burung nggak? Banyak. Coba sebutkan salah satu nama burung. Nah, itu tahu dia. Lepi, tahu burung apa Lepi? Hijau. Burung hijau. Burung apa lagi? Burung pipit. Burung pipit. Burung apa lagi? Kakak lupa. Apa lagi? Yang tadi, yang sebelum ini ada burung Cendrawasih. burung cendrawasih. Zikra tahu nak? Nama burung banyak ya. Burung tadi ada burung gajah, burung pipit, burung Cendrawasih. Burung hijau. Kalau bahasa kampungnya lebih banyak lagi kan? Bahasa kampung kita tahu lebih banyak lagi. Tapi kita belajar lagi nanti nama-nama burung, ya? Nama-nama burung belajar lagi. Dari burung ini, kita tonton dulu videonya. Nanti Ibu akan jelaskan kenapa kita menonton video ini. Ya anak-anak, kita lanjutkan
pembelajaran di tema 3 subtema 2 pembelajaran Ada yang 3. ikut. Coba Pada hari ini fokus kita tonton akan belajar videonya. tentang bagian-bagian hewan dan juga fungsinya. Dan nanti juga ada perbedaan laba-laba dan juga serangga. Nah, Pak Dias di sini akan mengambil salah satu contohnya adalah burung anak-anak. Bagian-bagian burung anak-anak terdiri dari kepala, alat gerak, sayap dan kaki, dan juga badan. Nah, agar tidak jatuh atau tidak terkena hembusan angin. Kemudian kalau kaki dan juga telapaknya untuk berjalan, untuk hinggap, dan beberapa jenis burung untuk mencengkram mangsanya atau melindungi diri dari musuhnya, dan juga bisa bertengger di pohon. Selain itu, anak-anak bagian tubuh atau kupu-kupu, kemarin anak-anak juga sudah belajar tentang kupu-kupu. Ada bagian kepala anak-anak, yaitu pada kepala kupu-kupu Dah. Lagi bagian buru-buru ya. Siapa yang dapat tangkap apa informasi yang disampaikan? Apa tadi? Bagian burung apa saja? Bagian Saya. Tadi keyakinan kelasnya apa? Angkat tangan sebelum berbicara. Coba siapa yang tahu informasi dalam video tersebut? Nah, siapa apa? Ada kepala, Ya. sayap, jangkar, ekor, Ya, mata, apa lagi? badan, Ada yang lain? Apa? Serpi, paruh, ya. Ada lagi? mata. Cakar udah tadi nak ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tubuh burung. Bagian tubuh burung itu coba lihat ke depan. Lalu ekor, gunanya apa? Keseimbangan. Kalau terbang dia perlu keseimbangan, makanya ekornya itu dikembangkan waktu terbang. Sayap, Happy. Itu apa nak? Terbang. Terbang, mengepakkan sayapnya dia bisa terbang. Lalu ada mata. Untuk melihat, ya. Itu adalah bagian-bagian tubuhnya. Nah, itu dia fungsi-fungsi dari bagian tubuh burung. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah mengerti semua? Sudah mengerti. Sekarang kita lanjut dengan pembahasan yang kedua, yaitu, nah, ini dia cerita. Siapa yang mau membacakan dengan keras? Boleh. Coba nak diri di sini. Di sini. Rumah Wendy banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini, Wendy menuju halaman untuk mengamati burung. Ketika Wendy sedang asyik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Wendy dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Wendy menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Wendy menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Wendy merasa kasihan dan merawat burung tersebut dengan kasih sayang. Nah, udah duduk nak. Apa isi ceritanya? Apa isi ceritanya? Tentang burung merpati. Burung merpatinya, mengapa burung merpatinya? Ada apa dengan dia? Sakit, terjatuh, apanya yang patah? Sayapnya. Lalu siapa yang menolong? Wendy menolong. Mengapa dia menolong? Kasihan terhadap burungnya. Jadi di depan di rumahnya banyak pohon-pohon. Jadi ada burung terjatuh. Dia lihat sayapnya
patah. Lalu dia apakan? Dia rawat. Dia ambil dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Kalian kalau bertemu dengan hal semacam itu, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian melakukan hal yang sama? Ya. Kalian tolong nggak atau kalian biarkan saja situ apa itu juga hewan? Itu bukan manusia, itu cuma hewan. Kalian tolong nggak? Tolong ya. Sudah seharusnya kita dengan sesama makhluk ciptaan Allah itu saling tolong menolong, walaupun itu hewan, walaupun itu tumbuhan. Tapi tumbuhan ada yang namanya hama, ada yang namanya tumbuhan peliharaan. Begitu ya. Kita harus punya rasa kasih sayang. Dah. Sekarang coba apa? Bentuk kelompok. Kelompoknya laki-laki harus ada di setiap kelompok. Buat kelompok 3 kelompok. 1 kelompok 3 orang. Ibu hitung sampai 10. 1. Buat nama kelompoknya. Lihat nama kelompok. Tulis nama kelompoknya apa? Harus kreatif. 1, 2, 3 buat nama kelompok. Boleh nama benda, boleh dengan nama sifat. Misalnya dengan nama benda atau tumbuhan atau hewan. Nama-nama hewan saja ya. Nama hewan 1, 2, 3. Buat beda-beda, jangan ada yang sama. Terus nama anggota kelompoknya. 1 siapa? 2 siapa? 3 siapa? Nama-namanya. Nama kalian itu artinya. Lalu pertama ini tujuannya udah tadi ya. Langkah pertama ada gambar burung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada ekor, sayap, paruh, mata dan apa tadi? Cakar. Itu fungsinya apa? Buat di sini. Fungsi 1, 2, 3 di dalam ini dia. Ya. Nah, fungsinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, laba-laba belum ya. Laba-laba nanti setelah yang pertama Ibu akan tayangkan videonya kembali, video laba-laba. Lalu setelah ini ada jumlah kaki laba-laba. Nanti di dalam grup Ibu tayangkan video laba-laba. Tulis dulu yang tugas pertama, instruksi pertama. Instruksi pertama buat dulu. Mengerti nggak? Mengerti nggak? Instruksi pertama. Ya. Coba lihat yang pertama, ini dia. Ini dia kan? Tulis fungsi dari bagian-bagian tubuh hewan ini. 1, lihat nomor 1 apa? Ya. Itu yang pertama. Kalau sudah langkah pertama, nanti Ibu akan tayangkan video yang kedua. Enggak usah di sini aja. Bekerja dengan rapi, bekerja dengan teliti. Tidak ada yang bersenda gurau, tidak ada yang main-main.
Nah, ya di sini tulis fungsi dari nomor 3. Apa nomor 3? Nomor 3-nya yang mana? Iya, dari gambar itu nomor 3 apa? Tulis fungsinya apa? Buang ya, buang. Ibu ya, Ibu tayangkan video yang kedua. Coba lihat ke depan. Coba lihat ke depan. Untuk instruksi yang kedua, lihat ke depan. Adik-adik, sekarang ayo amati gambar berikut. Apakah adik-adik bisa menebak gambar hewan apa itu? Sudah tahu hewan apa dan apa? Siap, benar sekali. Hewan pada gambar adalah laba-laba dan kumbang. Laba-laba dan kumbang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar. Laba-laba dan kumbang memiliki perbedaan dan kesamaan. Apakah Ibu tempel ini dulu ya. Ibu tadi membawa ini, ada gambar kumbang dan laba-laba. Nah, sebelum kita lanjut, udah bosan nggak? Depan, coba lihat dengar instruksi ibu. Ice breakingnya, tepuk, misalnya gini, tepuk 1, crack door, tepuk 2, crack door. Ibu lihat 1, 2, 3, tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Ada satu. Kita goreng 2 kali, ya kan? Ulangi, ini pemanasan. Ulangi, tepuk 2. Bersuara ya, bersuara ini crack door. Itu yang keras. Tepuk 2. Nah, gitu baru semangat. Ulangi. 1, 3. Alah, banyak yang salah. Tidak apa-apa. Ulangi sekali lagi. Ini angka saja yang disebut, nggak ada tepuk lagi. 3. Salah semua. 3. 3. Kayaknya sudah fokus. Kita lanjutkan. Ibu sudah tempelkan di depan ada gambar laba-laba dan kumbang. Tuliskan di sini 1 orang 1. Perbedaan laba-laba dan bukan perbedaan. Tulis 1 ciri-ciri. Kalau dia pilih 1 ciri-ciri laba-laba, dia tempelnya di bagian laba-laba. Kalau dia tulis 1 ciri dari kumbang, dia tempelkan di kumbang. Ngerti? Ngerti. Tulis 1 ciri, 1 saja ciri, lalu ditempel. Ibu hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4. Nah, itu ada. Balik ke depan dulu. 5. 6. Tulis namanya jangan lupa. Enggak nih, katanya salah tulis nggak? Yang ditulis di bagian yang tidak lengket. Tulis namanya.
bel-bel lagi. Oh, pakai lem aja lah. Kenapa kalian udah ya? Sedikit aja bagian atas. Sedikit aja bagian atas. Kalau ciri-ciri laba-laba tulis pada bagian laba-laba. Kalau ciri-ciri kumbang tulis pada bagian kumbang. Coba sebutkan apa perbedaannya laba-laba dan kumbang. 1. Laba-laba memiliki bagaimana? Laba-laba memiliki 8 kaki. Kalau kumbang ada 6. Kalau laba-laba mempunyai sayap. Kalau si kumbang mempunyai sayap. Kita lanjutkan kerjakan yang tadi. Lanjutkan ke KPD-nya. Cepat ya. Waktu hanya 10 menit lagi. Karena kita ada lembar evaluasi lagi nih. Nah, coba lihat di LKPD ada ini. Laba-laba dan kumbang. Ini ditulis ciri-ciri laba-laba. Ini ditulis ciri-ciri kumbang. Lalu ini adalah persamaannya. Persamaan laba-laba dan kumbang. Wish, coba lihat ke depan. Itu. Udah ngerti cara mengisi? Udah. Yang di kiri adalah ciri-ciri laba-laba, yang di kanan ciri-ciri kumbang, yang di tengah persamaannya. Ini nggak cukup waktu ibu nanti, cepat lah. Itu cuma 50 menit. Untuk mencerkan mangsanya, dan buat ember ya nomor 5. Nah, sekarang ibu jelaskan bagaimana menulis pertanyaan dari cerita ini, cerita yang dibaca tadi. Bagaimana menulis pertanyaan? Ini pelajaran kita tema ya, pelajarannya itu koneksi antara pelajaran satu dengan yang lain. Bagaimana menulis pertanyaan dari cerita Wendy tadi? Kalau katanya apa? Dari kata apa kita bisa buat pertanyaan apa? Apa? Mbak, apa yang diselamatkan oleh Wendy misalnya? Gitu kan? Lalu mungkin bisa juga apa yang diobati oleh Wendy? Yang kedua, apa yang kedua? Siapa yang mengobati burung tersebut? Boleh. Yang ketiga, kapan Wendy? Coba beri pertanyaan satunya. Coba kamu coba. Kalau kapan? Boleh. Kapan Wendy menyelamatkan burung? Lalu di mana? Coba Sakinah di mana? Coba di mana? Apa pertanyaan yang cocok? Boleh. Di mana burung itu terjatuh? Yang kelima, coba bagaimana? Bagaimana burung itu jatuh? Ada jawabannya di situ. Bagaimana Wendy menyelamatkan burung tersebut? Boleh. Atau bagaimana perasaan Wendy melihat burung tersebut? Boleh juga. Sudah ya?
Waktunya 5 menit lagi, lalu dipresentasikan ke depan. Udah. Udah. Kelompok pertama apa nama kelompoknya? Harimau Sumatera. Mana coba lihat. Nih. Lalu kelompok dua apa nama kelompoknya? Kucing. Namanya sini lengkap. Parayu. Siapa lagi? Ini lagi. Ini tulis nama lengkap. Ini tulis namanya di sini lagi. Cepat. Ya iyalah. Nama kamu apa? Ini ciri-ciri khusus tadi. Ini pakai antena, ini bijak. Ini ada kelenjar untuk apa pasangannya, ada bijak. Nanti presentasi ini dibaca, ini ya, sama ini. Dua ini baca ya. Kami dari kelompok ini mempresentasikan dua. Andai mana tiga besar, tiga balik ke depan. Udah ya, kita presentasi. Kami kelompok kucing ingin mempresentasikan hasil ekor berfungsi untuk keseimbangan. Ekor burung berfungsi menjaga keseimbangan. Saya berfungsi untuk terbang. Saya burung berfungsi untuk bergerak terbang. Paruh berfungsi untuk mencari makan. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Mata berfungsi untuk melihat. Cakar berfungsi untuk mencari mangsa. Cakar kaki burung berfungsi untuk menangkap mangsanya. Lalu perbedaan dari kumbang dan laba-laba. Nah, wake up lah. Perbedaan dari kumbang dan laba-laba. Pegang itu. Laba-laba. Laba-laba jumlah kaki 8 kaki. Ya. Kumbang 6 kaki. Ya. Jumlah sayap tidak memiliki sayap. Laba-laba. Sebutkan namanya. Laba-laba tidak. memiliki sayap. Kumbang. Kumbang ada sayap. Jumlah rata. Laba-laba 4 mata. Kumbang 2 mata. Ciri-ciri laba-laba ada 4. Ciri khususnya. Kalau kumbang ada Kalau kumbang ada antenanya. antenanya. Kalau laba-laba, Ada 8. kalau laba nggak ada antena. Apa kamu tulis? Udah boleh duduk. Tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Siapa lagi kelompok mana? Ya. Apa nama kelompoknya? Kelompok harimau Sumatera. Ya, coba depan. Semuanya ke depan. Kami dari kelompok, sebutkan nama kelompoknya. Kami dari kelompok harimau Sumatera. Kami ingin mempresentasikan Hasil kerja kelompok. hasil kerja kelompok. 1. Ekor untuk keseimbangan. Ekor burung berfungsi menjaga keseimbangan. 2. Sayap untuk terbang. Sayap burung berfungsi untuk bergerak terbang burung. 3. Mulut Suaranya yang keras. mulut untuk mengambil makan. Bukan mulut nah ya, paruh. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makan. Ya. Paruh burung sesuai dengan jenis makan. Ya. Mata untuk melihat. Ya. Cakar untuk mencerkam. Ya. Cakar kaki burung berfungsi untuk mencerkam mangsanya dan untuk Terbang. berterbang. Lalu yang kedua
Jumlah kaki laba-laba. Perbedaan laba-laba dan kumbang. Perbedaan laba-laba dan kumbang. Jumlah kaki laba-laba ada 8. Jumlah kaki kumbang ada 6. Jumlah sayap laba-laba tidak ada sayap, kumbang ada sayap. Jumlah mata laba-laba mempunyai 4 mata, kumbang 2 mata. Dah? Dah. Dah, beri tepuk tangan kepada kelompok harimau Sumatera. Dah dulu nak. Kelompok yang ketiga. Sebutkan nama kelompoknya. Kami dari kelompok panda ingin memprestasikan kerja kelompok. 1. Ekor untuk berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. 2. Sayap untuk terbang. 3. Paruh fungsinya untuk mengambil makanan. 4. Mata untuk melihat. 5. Paruh untuk mencengkram mangsanya dan untuk bergerak. Ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Dah betul? Enggak. Apa tadi? Paruhnya untuk mencari makan. Paruhnya apa nak? Yang keras. Paruhnya untuk mencari makan. Untuk mengambil makanan. Lalu bisa paruh terbang nggak? Enggak. Nanti coba nak ya. Lanjutkan Putri. Apa? Yang kedua, perbedaan. Perbedaan laba-laba dan kumbang. Jumlah kaki adalah 8 kaki. Laba-laba mempunyai 8 kaki. Kalau kumbang ada 6 kaki. Kumbang tidak ada sayap. Laba-laba tidak mempunyai sayap. Kumbang ada sayap. Jumlah mata ada 2. Jumlah mata laba-laba ada 2, 4, 6, dan 8. Kalau kumbang ada 2 mata. Ciri-ciri laba-laba tidak memiliki antena, tidak ada sayap. Kalau kumbang mempunyai antena dan sayap. Dah? Selesai? Selesai. Dah. Silakan beri tepuk tangan. Dah. Jadi dari pembelajaran kita, Ibu ambil kesimpulan bahwa yang pertama, fungsi bagian-bagian dari tubuh burung. Tadi ada mata, fungsinya untuk Melihat. Ada paruh, fungsinya untuk Mengambil mengambil makan. Yang ketiga ada sayap, fungsinya untuk ada cakar, fungsinya untuk menyerap bangsa. Lalu ada lagi tengek, apalagi ekor yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan. Lalu ada perbedaan laba-laba dan kumbang. Yang pertama perbedaannya kaki laba-laba dan kumbang. Yang kedua apa perbedaannya? Matanya ada. Mata laba-laba ada 2, 4, 6, dan 8. Kalau kumbang hanya 2. Lalu yang ketiga ada sayap. Kalau laba-laba tidak memiliki sayap. Kalau kumbang ada sayap. Persamaannya mereka sama-sama memerlukan makanan. Mereka sama-sama punya mata. Walaupun matanya berbeda-beda jumlahnya. Udah. Sekarang Ibu bagikan lembar evaluasi. Kerjakan ya. Lembar evaluasi cuma 10 menit. Cepat kerjanya. Udah tulis namanya. Bagian paling atas tulis nama. Tulis nama jangan lupa.
Yang Sudah? Sudah. Coba kumpulkan ke depan. Nah, ini tadi bagian-bagiannya. Ada, pertama sekali ada paru. Paru itu apa? Kalau kita mulut, tapi kalau burung itu dia lonjong. Itu gunanya sebagai apa tadi? Angkat tangannya. Sebagai apa? mencari makan. Nah, coba. Apa? Untuk apa? Mencari makan. Untuk makan. Untuk makan tadi katanya, lalu mengambil makanan. Dia mematok makanan dengan paruhnya. Lalu ada cakar. Cakar, siapa yang tahu? Ah, coba Silvi. Nampak mangsanya. Menangkap mangsanya satu. Ada lagi? Ada lagi? Silvi. Itu bertengger. Ah, bertengger. Jadi cakar ini untuk kalau dia mau makan, dia kan cari makanan. Cari makanan dia kais-kais, boleh juga kan, cacing-cacing juga menggunakan cakar. Oke, itu Anda rasakan dan baik. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Jamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas keluar. Sudah lebih rileks. Sekarang kita tutup pembelajarannya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Jadi kita dapat pembelajaran dari fungsi-fungsi bagian tubuh, perbedaan kumbang dan laba-laba, juga membuat pertanyaan untuk wawancara dari kata apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Nah, kesimpulannya Ibu buat demikian. Sekarang coba kita tutup dengan berdoa. Pimpin doanya si Pak. Tadi saya bilang yang biasa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Siapkan lalu berbaris, nanti salam kata nanti ya. Siapkan. Lebih siapkan. Ya, Bro. Hormat.